wabarakatuh. Kami pun. Ya pun. Saya Muhammad Zenita Zaki Bey dengan NKM 23120111076 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Malicia Evandia SHMH. Nah, pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk melakukan wawancara interaktif dengan akademisi serta praktisi dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yaitu Bapak Dr. Rifandi Ritonga SHMH. Ya Pak, izin Pak. Alhamdulillah Pak. Ya Pak, untuk mempersingkat waktu, ya saya akan memberikan sedikit ya Pak pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama, sudah dari tahun berapa Pak Rifandi berkecimpung dalam pembuatan peraturan perundang-undangan Pak? Kalau untuk berkecimpung lalu dipercaya untuk proyek-proyek penyusunan peraturan perundang-undangan sekitar 7 tahun lah. 7 tahun. Saya ingin bertanya, yang menjadi acuan dalam penyusunan produk hukum perundang-undangan itu apa sih Pak? Kalau di Indonesia itu menjadi kiblat peraturan perundang-undangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ada beberapa peraturan yang lain berkaitan dengan perubahan undang-undang tersebut. Tapi pokoknya di undang-undang itu. Pokoknya 12 tahun 2011. Ya. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Arah kiblat. Kiblatnya di situ. Oke Pak. Dari mulai undang-undang, ya undang-undang sampai dengan peraturan daerah. Hierarkinya Pak, kiblatnya itu. Oke, itu ada lengkap. Yang ketiga Pak, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu Pak, ada dokumen seperti itu Pak yang harus disiapkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Namanya naskah akademik toh. Naskah akademik. NA kita sebutnya, naskah akademik. NA. Nah, naskah akademik itu adalah akta lahir dari peraturan perundang-undangan. Akta lahirnya. Oke. Jadi kenapa peraturan perundang-undangan itu dibentuk? Itu dokumennya adalah naskah akademik. Nah, cuma yang perlu diperhatikan, yang peraturan perundang-undangan itu yang membutuhkan naskah akademik itu hanya undang-undang dan peraturan daerah, baik itu provinsi dan kabupaten kota. Nah, yang lain boleh ada namanya keterangan. Nah, oke. Kira-kira selama ini ada tantangan atau hambatan nggak sih Pak selama berkecimpung dalam membuat peraturan perundang-undangan itu Pak? Tantangannya adalah membuat penormaan yang nanti kita pakai di dalam pasal dan ayat. Nah, di situ dalam penyusunan naskah akademik kita harus tahu tuh dasar filosofisnya, sosiologisnya, dan yuridisnya. Nah, itu yang paling menantang. Jadi dibutuhkan kecakapan dalam bidang hukum, ya, bidang hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Gitu. Ya, berarti harus tantangannya dari norma aja, norma dasar ya Pak ya? Norma dasarnya seperti itu. Gitu. Mungkin sekiranya cukup Pak 4 pertanyaan aja. Iya. Ya, kalau mau banyak-banyak itu 3 SKS. Iya. Ini 3 SKS kita bisa nggak pulang kok. Iya, benar Pak. Udah lumayan cukup ini Pak. Iya, siap. Oke, sukses selalu ya Pak. Iya Pak. Ya. Makasih Pak. Jadi setelah melakukan sesi wawancara dengan Pak Rifandi, mungkin sedikit saya tarik kesimpulan. Dari 4 pertanyaan itu ya, Pak Rifandi sudah lumayan lama berkecimpung dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sekitar 7 tahun. Terus yang menjadi acuannya itu ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu ada dokumen yang harus disiapkan, ada naskah akademik bagi untuk undang-undang dan peraturan daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dan kota ya Pak. Jadi terus yang tantangan dan hambatan nih yang mungkin sering ditanya ya tadi itu dalam penyusunannya itu harus terkait norma ya Pak ya. Harus penyusunan normanya. Penyusunan normanya itu yang menjadi tantangan atau hambatan karena ada landasan filosofis, sosiologis sama yuridis. Oke. Ya mungkin ini sudah di akhir wawancara. Ya semoga dari wawancara ini apa yang saya tanyakan kepada Pak Rifandi maupun jawabannya dapat memberikan manfaat bagi yang menonton, ya masyarakat atau mahasiswa yang menontonnya. Terakhir, apabila ada salah kata atau kalimat yang saya maupun Pak Rifandi ucapkan yang dikeluarkan, ya mohon dimaafkan.
Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.